Coba kenalin diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Father Hussein, biasa dipanggil Bastian. Kenalin, nama gua Ahmad Al-Hafiz, biasa dipanggil Al. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Syarani Mafira. Teman-teman biasa panggil aku Fira, aku dari angkatan KPI 2023. Student exchange mau banget sih. Alasannya kenapa? Alasannya ya untuk explore lebih jauh lah. Kesempatan yang sangat jarang gitu loh, nggak semua orang bisa dapetin. Pengen banget dong. Siapa sih mahasiswa yang nggak pengen dapat student exchange? Soalnya kalaupun semisal aku nanti dapat, nanti aku pasti bakal memanfaatkan student exchange ini sebaik-baik mungkin dan bakalan aku share ilmu yang aku dapetin dari kampus student exchange nanti ke kampus lain. Untuk daftar sih baru pengen, belum. Gua nggak tahu daftarnya gimana dan ada apakah yang ada ini. Dulu aku pernah daftar waktu aku SMA. Kalau boleh tahu kampus impian lu di mana? Kampus impian, sebenarnya banyak ya kampus impian. Mainnya sih ke sport sih. Kampus impian gue ya UIN dong. Apalagi yang suka ya kan. Kalau kampus impian aku buat student exchange itu ada di Oxford University, UK ya, kalau nggak salah. Keren sih untuk yang dapat student exchange, karena kan ini kan emang orang yang terpilih ya. Dia juga beruntung juga, mungkin karena usahanya atau mungkin karena orang dalam. Ya keren sih, beruntung lah buat mereka yang dapetin kesempatan itu, soalnya kan menunjukkan kalau mereka yang bisa dapetin itu program bukan orang biasa gitu, maksudnya mereka ada kelebihan gitu, entah itu dia dari segi belajarnya lebih rajin lagi, pintar, jadi dari program dari yang ada ini tuh bisa kasih kesempatan ke mereka bisa ikut program itu, jadi beruntung lah orang yang kayak gitu. Pastinya keren banget, kayak dia pasti anaknya sepinter itu dan sepunya kualitas itu untuk bisa dapetin si student exchange ini. Keren banget buat kalian yang bisa dapetin kesempatan ke student exchange. Oke, masih bersama kami. Jadi kita tadi udah membahas ya tentang keseruan dan kemenarikan di Malaysia sana dengan Kak Nabil. Ya kayak tadi ternyata Malaysia tuh nggak semuanya pakai bahasa Melayu. Ternyata malah ya bukan itu ya yang dimaksud. Jadi lebih ke bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asli sana. Oke, tadi kita juga udah menampilkan dan menonton ya VT random dari teman-teman di rumah dan juga di sekitar kampus. Mereka itu gini Kak, masih bingung tentang lembaga mana dan caranya tuh gimana daftar-daftar gitu. Nah, mungkin Kak Nabil bisa bantu kasih informasi ke teman-teman di rumah atau teman-teman yang nonton tentang lembaga-lembaga atau yayasan yang menyediakan tentang program student exchange ini. Oke, ya. Yang jelas di UIN itu, aku juga kaget sebenarnya. Di UIN itu cukup banyak ternyata kegiatan-kegiatan pertukaran atau kegiatan-kegiatan exchange atau ini yang membisahkan kita untuk jalan-jalan ke luar negeri lah atau belajar di luar negeri itu cukup lumayan banyak juga. Itu nanti baik dari lembaga UIN sendiri itu ada, nanti dari ada Kemenak itu juga ada, terus nanti juga ada mungkin dari beasiswa-beasiswa atau scholarship dari kampusnya yang pengen kalian tuju atau segala macam, itu ada banyak sekali. Yang aku ketahui di UIN itu kemarin itu di bawah Kemenak itu ada yang namanya MOSMA. Itu kayak ismanya UIN lah ya. Kalau di Ristek itu kan ada ISMA itu kan ya. Nanti bisa ya sama sistemnya kayak aku ini. 6 bulan di luar negeri, itu di fund sama kampus atau di fund sama Kemenak ya kalau kita. Itu di negara-negara yang kalau MOSMA ini lumayan ini, negara-negaranya itu bisa ke luar negeri yang cukup jauh, mungkin di Amerika, di Inggris. Kurang tahu nanti buat tahun depan ini kesempatannya kemana aja. Tapi kemarin itu udah ada juga MOSMA dari yang disediakan oleh Kemenak untuk anak-anak UIN itu juga ada. Di luar itu ada juga nanti yang disediakan
dari masing-masing fakultas itu ada dananya ada ya sendiri. dari fakultas. Itu nanti ada namanya international office-nya masing-masing fakultas. Oke. Beberapa fakultas di UIN itu ada international office yang memang merancang kegiatan-kegiatan international exchange itu. Baik nanti mendatangkan orang dari luar atau kita mahasiswa dari UIN itu yang keluar. Itu ada international office. Itu di bawah international office-nya UIN itu nanti ada pecah lagi jadi international office-nya masing-masing fakultas. Jadi teman-teman bisa cari informasinya ke sana. Nanti mungkin biasanya ada pembimbingnya masing-masing itu ya, di masing-masing fakultas ada pembimbingnya international office. Teman-teman bisa ke sana nanti tanya-tanya ada kegiatan apa yang kedepannya yang bisa yang ke luar negeri yang perlu kita siapkan. Dan mungkin bagi teman-teman yang di fakultasnya belum ada IO atau international office, itu ada international office-nya kampus. Itu cukup banyak agenda kemarin itu sempat ketemu dengan IO-nya UIN. Ini UIN aja atau kampus lain juga? UIN aja, UIN Sunan Kalijaga. Oke. Jadi beruntung kalian ini ya, yang kuliah lumayan ya. di UIN Sunan Kalijaga ya. IO-nya UIN Sunan Kalijaga itu ada, dan dari mereka ada banyak kegiatan-kegiatan exchange juga, baik nanti exchange 6 bulan lah atau mungkin student mobility yang mungkin cuma 2-3 minggu, itu ada banyak, cukup banyak. Tinggal teman-teman yang mengejar sendiri, baik nanti dari Instagramnya IO atau dari dosen-dosen yang menjadi pembinanya international office, teman-teman bisa cari tahu sendiri juga, banyak itu kesempatannya. Asalkan kalian juga ready untuk menjemput gitu kan ya, ready untuk ketika ada tawaran untuk ini mau ada exchange, ya harus siap baik dari segi bahasa, mental ataupun segala macamnya yang perlu dipersiapkan. Itu yang dari UIN sendiri. Di luar itu nanti teman-teman itu juga bisa cek ke universitas-universitas luar negeri. Kayak kemarin di IIUM itu yang tempat aku exchange itu banyak tawaran dari mereka, dari IO-nya mereka, dari international office-nya IUM itu untuk mengadakan cultural exchange atau student exchange, dan mereka yang menawarkan untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa di luar negeri atau di luar negerinya mereka gitu loh. Kayak Indonesia gitu ya, dari Malaysia ke nawarin ke Indonesia untuk mau datang ke sini ada kegiatan exchange. Ya tinggal teman-teman cari sendiri di kampus-kampusnya itu. Boleh nanti kalau di Malaysia itu ada banyak, ada IIUM, ada UTM, ada banyak kampusnya, bisa dicari banyak kesempatannya insya Allah. Asalkan teman-teman siap aja gitu ya. Oke, berarti tadi MOSMA gitu ya? Iya, MOSMA itu yang dari Kemenak. Terus dari fakultas masing-masing itu ada nanti kegiatan exchange. Itu apa ya kemarin namanya, aku juga lupa. Itu ada student mobility, seminggu 2 minggu itu bisa keliling. Kemarin yang di fakultasku ada yang itu keliling Singapura, Thailand, Malaysia, 3 negara itu seminggu 2 minggu. Iya, ya. Seminggu tuh udah berkesan itu. Ya udah lumayan, dan maksudnya nggak harus yang benar-benar totalitas teman-teman 6 bulan itu di luar negeri. Ada nanti yang mungkin lebih mudah, atau nanti short course itu juga banyak teman-teman. Di luar negeri itu ada banyak mengadakan international short course. Jadi kita nulis paper, nulis artikel, kita presentasikan di luar negeri. Itu juga dari mereka banyak menyediakan. Tinggal kita yang pintar-pintar menulis, banyak menulis, dan harus giat memang kalau untuk nyebut kayak gitu kan. Tapi kalau dari Kak Nabil sendiri ini ikut yang Kemenak tadi, misalnya ikut lembaga Kemenak, apa dari yang luar negeri ke Indonesia? Alhamdulillahnya kemarin ini dari kegiatannya Prodi. Ini kegiatan Pemenakarsa ya. Alhamdulillah banget pas masuk di FEBI, pas masuk di AS ini kedapatan pertama kali ngadain international class dan juga ngadain exchange student yang selama 6 bulan yang pertama. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Jadi ini benar-benar kegiatan pertama kita, FEBI, kegiatan pertama AS yang masih uji coba sih sebenarnya. Dan ini diadain sama fakultas sendiri, ada dananya fakultas yang disalurkan ke prodi. Kemarin alhamdulillah itu baru prodi ES doang. Cuman yang semester ini ada juga itu diadain dari fakultasnya langsung untuk semua prodi yang ada di FEBI. Jadi itu dari fakultas lah ya dananya, sama yang mengadakan itu dari fakultas. Alhamdulillah. Terima kasih fakultas. Oke, terima kasih fakultas. Terima kasih FEBI. Ya. Mungkin itu ya teman-teman yang kayak mungkin aku mau yang langsung kayak Kak Nabil aja nih, yang udah pasti ya. Mungkin itu tadi bisa jadi acuan gitu ya.
Oke, ini sih pertanyaan terpenting, tips dan trik atau mungkin syarat-syarat juga untuk persiapan kita menjadi student exchange berikutnya. Student exchange berikutnya. Ya. Tips and trick apa ya? Silahkan dicatat ya teman-teman, ini sangat penting ya. Buka satuannya, cari bolpen. Ya, Udah ketemu belum bolpen? Silahkan dicari dulu. Oke. Kita catat. Banyak ya, intinya mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri kita harus siap untuk menerima kesempatan. Pertama harus menjadi seseorang yang berkualitas gitu loh. Baik dari nanti tadi aku jelasin kan ya, teman-teman harus bisa menunjukkan capabilities kalian dalam menggunakan bahasa asing kayak bahasa Inggris. Nah, ketika kalian sudah menunjukkan kemampuan bahasa Inggris itu, nanti mungkin ada yang tes TOEFL atau tes TOEFL-nya UIN kan itu juga ada kan ya, tes bahasa Inggris, TOEFL segala macam. Itu teman-teman persiapkan di bahasanya, itu yang paling utama kan. Jelas yang namanya ketika kita exchange ke luar negeri, kita harus belajar bahasa luar negerinya itu. Negara manapun. Dan ya karena memang kebanyakan student exchange itu pakai bahasa Inggris ya bisa difokuskan ke bahasa Inggrisnya. Kalau sudah di sana sudah mantap sekiranya dan teman-teman sudah menunjukkan bahwasanya diri kalian itu sudah siap berbahasa Inggris di luar negeri, baru lanjut pengembangan diri yang lainnya, mungkin branding diri, ikut lomba yang banyak, jadi mahasiswa yang aktif di fakultas, jadi mahasiswa yang bisa dilihat sama teman-teman di sekitarnya itu bahwa kita atau dirimu itu orang yang berkualitas. Jadi itu buktikan juga, menang lomba lah, atau sering-sering ikut kegiatan kampus yang kayak seminar-seminar yang membangun gitu, dan kita sering aktif di seminar kampus, aktif bertanya, aktif menunjukkan diri. Nah dari sana itu nanti bakal dilirik sama kayak dinotis gitu dinotis sama dosen, dinotis sama teman-teman di sekitar kita. Jadi kita menjadi perhatiannya orang-orang. Jadi oh ini ada si Nabil. Dari situlah baru teman-teman bisa menjadi kayak contender atau pilihan buat bisa ikut ke student exchange ketika ada kesempatan yang datang. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu nih sebelum ada iklan buat student exchange, teman-teman persiapkan diri untuk menjadi orang yang layak mendapatkan student exchange gitu loh. Nanti entah kalau mungkin dilalahnya, naudzubillah-nya nggak ada kesempatan student exchange, tapi kan tetap itu kembali ke kita jadi pengembangan diri gitu kan ya. Jadi nothing tulus gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Jadi kita mengembangkan diri baik dari nanti sisi akademik atau sisi bahasa, language dan segala macam. Kita harus memperbaiki diri. Itu yang pertama, dari diri kita sendiri sudah improve, orang di luar menotis kita kayak gimana, kamu ternyata orangnya keren, maka akan aku tunjuk kamu untuk ikut student exchange. Itu di luar itu ya kita juga harus menjemput bola, harus mencari informasi tentang student exchange tentunya. Jangan jadi tadi kayak dijelasin mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Ya kalau pulang terus nanti teman-teman nggak tahu ada iklan student exchange, ternyata ketinggalan info gitu ya. Iya, ketinggalan info nanti. Jadi memang harus aktif mencari juga. Dan tadi aku jelasin di awal, dari UIN itu banyak kesempatan juga alhamdulillahnya gitu. Ya tetap kembangkan diri kalian dan aktiflah mencari gitu kesempatan. Oke, tetap aktif mencari informasi gitu ya yang paling penting. Yep. Oke, terakhir nih Kak, buat teman-teman yang masih ragu mungkin, masih bingung, masih yang belum minat, walaupun ya mesti ada tertarik gitulah. Kasih motivasi gitu Kak ke teman-teman. Motivasi. Biar makin semangat, makin yakin gitu. Oke, aku pikirin dulu apa ya motivasinya. Tentunya motivasi pertama adalah hidup di luar negeri. Itu sangat oke sekali. Di luar negeri manapun. Yang penting intinya ketika teman-teman sudah keluar dari negara asli kalian, yang itu comfort zone kalian, itu teman-teman akan merasakan sebuah experience yang sangat oke sekali. Itu mungkin motivasi terbesar itu adalah ketika kalian lihat misalnya kayak mau di Ayunda, siapa lagi ya yang konten kreator itulah yang mereka mengiklankan hidup di luar negeri, itu yang keren banget. Yaitu jadi motivasi gitu loh. Dan jangan capek untuk teman-teman tetap berusaha mengembangkan diri. Itu loh. Intinya teman-teman berusaha mengembangkan diri, jadilah orang yang spesial gitu loh ketika dibandingin sama orang-orang di sekitar kalian. Dimasukkan ke dalam benak pikiran bahwa oh aku ini orangnya
I'm different from everyone else and I need to work harder gitu loh. I want to be different from everyone else and I want to be more special than everyone else. Ya dari situlah, walaupun mungkin agak egois ya jatuhnya, tapi intinya dari sana kita jadi semangat untuk mengembangkan diri. Ketika sudah mengembangkan diri, barulah dari sana kesempatan-kesempatan itu akan datang. Gitu. Jadi tetap terus berkembang Terus gitu berkembang. ya teman-teman. Oke Kak, kita ternyata sudah di penghujung acara. Cepet banget gak Iya, kerasa nggak ya? kerasa ternyata dari tadi ngobrol ternyata kita udah di penghujung acara. Banyak Jadi ngobrol. aku mau mengucapkan terima kasih ke Kak Nabil karena sudah berbagi ilmu, sudah bersedia hadir, sudah sharing-sharing ke teman-teman. Iya, Jadi ya untuk teman-teman di rumah ingat ya pesannya Kak Nabil tadi, kita harus tetap terus mengembangkan diri dan peluang itu dicari gitu ya Kak ya. Seperti halnya rezeki, jadi tidak kok nunggu datang ke kita gitu. Oke, cukup sekian ya di sini saja. Tetap saksikan terus YouTube Inovasi Muda. Silahkan share, like, dan subscribe. Dan semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke. Saya Intan sebagai host pamit undur diri. Jangan tetap di Real Talk, Real to Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.